Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, nabina maulana Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asrahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk bisa mengikuti kajian atau ta'lim bulanan kita. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mendapatkan di antara orang-orang yang bisa mendapatkan ketentraman, ketenangan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala juga mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan juga tentunya insyaallah setiap majelis atau taman-taman surga itu akan dikelilingi oleh para malaikat dan akan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala di depan para makhluknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan dan juga kita bisa menghadirkan hati. Tentunya ini semua atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah atau pengantar dari hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini yang kedua ini berkaitan dengan hadis tentang penjelasan iman, Islam, dan juga ihsan. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis yang pertama tentang niat, bahwa hadis tersebut dijelaskan oleh Imam Bukhari, terdapat pada hadis yang pertama dalam kitab Bukhari. Adapun hadis ini adalah kalau kita mau membaca dan melihat lebih jelas penjelasannya, kita bisa membaca dan membuka kitab Sahih Muslim. Sebab hadis ini yang kedua dari Arba'in Nawawi merupakan hadis yang pertama disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kita baca matanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sya'ri la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tu'tiya wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Ini penjelasan tentang Islam. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan.
qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ati qala mal mas'ulu 'anha bi'alam minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal uratal al'alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala thumma intalaqa falabistu maliyan. Summa qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu alam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ulama yang telah menjelaskan terkait dengan hadis ini, menjelaskan dan mensyarah hadis-hadis yang berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan di dalam kitabnya. Bahkan banyak ada ulama yang menjelaskan dalam satu kitab tentang penjelasan hadis yang dinamakan juga dengan hadis Jibril. Ibnu Daqiq Al-Aid, ulama Syafi'i, mengatakan bahwa hadis ini adalah ummus sunnah. Ummu as-sunnah kama annal fatihata ummul kitab. Hadis ini merupakan induknya dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa surat Al-Fatihah adalah induk dari Al-Quran. Sebab di dalam hadis ini Rasulullah SAW telah menjelaskan dengan secara rinci penjelasan atau rangkuman-rangkuman yang ada di dalam ajaran agama Islam, baik itu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang lahir yaitu Islam, ataupun amalan-amalan yang batin, keimanan, dan juga amalan-amalan ihsan, dan juga menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat dan seterusnya. Jadi yang pertama di sini bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu berkumpul bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan kebiasaan dari sahabat, bagaimana dia selalu dekat dengan Rasulullah, terbiasa adatnya, kebiasaannya dekat dengan Rasulullah untuk menanyakan perkara-perkara agamanya, menanyakan perkara-perkara dunia dan akhiratnya, ataupun meminta petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang asing. Tiba-tiba datang ke majelis Rasulullah dan juga sahabat seorang lelaki yang asing. Siapa itu? Di antara ciri atau karakter yang disebutkan di sini, seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat bersih, putih, rapi bajunya. Kemudian memiliki rambut yang sangat hitam, tidak acak-acakan. Rambutnya sangat rapi, tidak ada acak-acakan. La yura alaihi asarus safari. Tidak ada tanda-tanda atau bekas orang ini telah melakukan perjalanan jauh atau safar. Tetapi yang anehnya jamaah sekalian, bahwa di antara sahabat-sahabat yang hadir di majelis tersebut tidak ada yang tahu siapa orang asing ini, siapa lelaki ini. Tidak ada yang tahu di antara sahabat. Orang sekitar tidak ada yang tahu. Kalau disebut juga orang Badui atau orang yang datang dari tempat yang jauh, maka ini juga tidak mungkin. Karena apa? Disebutkan tidak ada tanda-tanda bahwa dia melakukan perjalanan atau melakukan safar. Maka lelaki ini kemudian mendekati Rasulullah SAW, datang mendekat kepada Rasulullah SAW dan asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan kedua lututnya di lutut Rasulullah SAW, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya. Jadi ini diantara adab atau diantara akhlak bagaimana Jibril itu menjelaskan adab tentang thalibul ilmi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Hanya saja jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa apakah Jibril yang meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah atau
Rasulullah atau Jibril tersebut alaihissalam meletakkan kedua pahanya di atas pahanya sendiri. Namun pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa malaikat Jibril itu meletakkan kedua tangannya di atas paha dia sendiri. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa wada'a kaffai ala fakhidahi. Maka di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seorang muslim, seorang mukmin ketika dia ingin menuntut ilmu, ingin belajar kepada guru, hendaknya dia memperhatikan adabnya, baik itu adab cara berpakaiannya, baik itu adab terhadap gurunya, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini datang dengan kondisi yang sangat rapi, kondisi yang sangat bersih, kondisi bajunya, pakaiannya, dan juga rambutnya yang sangat rapi. Begitu pula kita ketika hendak menghadiri majelis-majelis ilmu, apalagi majelis tersebut adalah majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril juga di sini tidak langsung bertanya kepada Rasulullah, tetapi beliau memperbaiki posisinya dahulu, menenangkan dirinya, jangan sampai banyak gangguan-gangguan ketika dia menanya tentang perkara ilmu agama. Makanya dia memperbaiki posisinya, mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian beliau bertanya tentang perkara dalam urusan agamanya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini kita mengetahui bahwa malaikat Jibril adalah seorang malaikat yang diciptakan dari cahaya, tetapi beliau juga seringkali melaksanakan tugas untuk menyampaikan wahyu, karena malaikat Jibril ini adalah tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Terkadang Rasulullah SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang benar. Sebab Nabi kalau bermimpi tidak mungkin mimpinya salah atau keliru. Jadi mimpi Nabi SAW, seorang Nabi ketika mimpinya adalah mimpi yang benar, dan itu diantara cara Rasulullah mendapatkan atau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga Rasulullah SAW menerima wahyu melalui malaikat Jibril ketika malaikat Jibril itu menjelma menjadi seorang manusia, sebagaimana dalam peristiwa hadis ini. Jadi Rasulullah SAW menerima wahyunya dari malaikat Jibril ketika menjelma menjadi seorang manusia. Agar apa? Agar orang-orang tidak kaget, sahabat-sahabat tidak kaget kenapa ada malaikat. Namun kalau kita melihat dan membaca sejarah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah SAW itu hanya dua kali pernah menerima wahyu dari atau melihat, ya, Rasulullah SAW itu hanya 2 kali pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Yang pertama ketika peristiwa turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira, Makkah Al-Mukarramah, ketika saat itu turun perintah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW merasa ketakutan, menggigil, dan pada saat itulah Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melihat malaikat Jibril di ufuk yang sangat jelas, Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya ketika peristiwa Isra al-Mi'raj,
ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, dan di situ Rasulullah SAW menerima perintah wajibnya sholat. Pada saat itulah Rasulullah melihat wujud malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya, yang dijelaskan dalam nas-nas Al-Quran bahwa malaikat Jibril memiliki sayap ratusan, bahkan disebutkan ada 600 sayapnya yang mengelilingi atau yang menutupi bumi dan juga langit, menutupi bumi dan juga langit. Jadi jemaah sekalian, ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana malaikat Jibril mengajarkan kepada para sahabat, mengajarkan kepada kita semua umat muslim bagaimana sepatutnya atau bagaimana seharusnya kita mengambil ilmu dari guru atau dari para asatidzah kita. Dan ini sebenarnya yang paling ideal. Kalau kita melihat bahwa cara tradisi dalam Islam atau adat dan tradisi dalam Islam untuk mendapatkan suatu ilmu, yang paling ideal adalah kita bermajlis bersama dengan guru dalam bentuk halaqah, dalam bentuk halaqah atau dalam bentuk majlis. Sebab ini mudah kita menerima atau mendapatkan ilmu dari para guru kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di sini bahwa malaikat Jibril juga mengajarkan kepada kita bahwa ini diantara bentuk mendapatkan ilmu. Kalau kita mau mendapatkan ilmu, sebenarnya bisa dengan metode bertanya dan juga menjawab. Malaikat Jibril tahu jawabannya apa. Malaikat Jibril mengetahui apa jawaban dari apa yang dia sampaikan atau apa yang dia tanyakan. Tetapi dia bertanya agar faidah, agar semua bisa didengar oleh orang-orang yang ada di majlis tersebut dari kalangan sahabat. Jadi ini merupakan metode yang bisa diterapkan ketika kita ingin mendapatkan ilmu dan juga bisa didengar oleh orang-orang yang hadir dalam majlis tersebut. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, waqala ya Muhammad, waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad. Jadi malaikat Jibril tidak menanyakan ya Rasulullah. Kenapa tidak mengatakan dengan nama kemuliaan wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, agar malaikat Jibril ini yang menjelma menjadi seorang lelaki asing tidak diketahui oleh para sahabatnya, sehingga dia dianggap adalah orang yang asing, orang yang datang dari tempat yang jauh. Kalau seandainya dia menyebut memanggil Rasulullah, bisa jadi malaikat yang menjelma ini diketahui oleh para sahabat bahwa dia adalah seorang sahabat. Tetapi malaikat Jibril bertanya dan memulai dengan pertanyaan atau panggilan ya Muhammad, wahai Muhammad akhbirni anil Islam, jelaskan saya tentang Islam, jelaskan saya tentang Islam, yang yakni jelaskan kepadaku hakikat dan esensi dari agama Islam. Sebab seseorang itu tidak cukup dia hanya mengaku mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, sementara dia tidak tahu apa yang diperintahkan dalam agamanya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sebab ketika dia menjadi seorang muslim. Jangan sampai KTP kita, identitas kita tertulis muslim, agamanya Islam, tetapi ketika mengamalkan perintah-perintah, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kita tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut. Oleh sebab itu, malaikat Jibril ingin menjelaskan kepada para sahabat dan juga kepada kita bahwa jangan hanya kita mengklaim diri kita sebagai seorang muslim, tetapi perlu juga kita mengetahui apa yang sepatutnya kita terapkan atau laksanakan dalam ajaran agama kita. Kemudian jamaah sekalian, di sini para ulama menjelaskan bahwa apa yang menjadi titik pembeda, apa yang membedakan antara iman dan Islam. Jadi sebagian ulama itu mengatakan Islam dan iman itu ketika dia disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Idza ijtama'a iftaraqa. Maksudnya ketika iman dan Islam disebutkan secara bersamaan maka
maknanya Islam itu terkait dengan amalan-amalan yang lahir, amalan-amalan yang praktis. Adapun iman itu berkaitan dengan amalan-amalan yang batin atau amalan-amalan hati. Tetapi kalau disebutkan secara terpisah, idaftaroko ijtama'a. Kalau Islam disebutkan secara tersendiri misalnya, kemudian iman juga disebutkan secara tersendiri, maka maknanya sama. Iman itu adalah Islam. Iman adalah Islam. Dan Islam itu juga adalah iman. Maksudnya apa? Ketika kita mengatakan saya adalah seorang mukmin, maka mukmin itu bukan hanya mengamalkan amalan-amalan hati atau amalan-amalan batin, tetapi konsekuensi dari keimanannya harus mengamalkan amalan-amalan yang lahir juga, amalan-amalan yang praktis seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Ketika kita mengaku sebagai muslim, saya orang Islam, saya orang muslim, maka sejatinya dia bukan hanya mengamalkan amalan-amalan yang lahir, tetapi dia juga harus punya keyakinan, punya keimanan sebagaimana yang disebutkan di dalam rukun iman. Jadi kalau terpisah disebutkan, maka iman itu adalah Islam, Islam juga itu adalah iman. Apa dalilnya jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Ini yang pertama ya, qalatil a'rabu amanna. Jadi orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman. Kami telah beriman. Kullam tu'minu. Katakanlah engkau belum beriman. Sejatinya engkau belum beriman atau belum masuk keyakinan, keimanan dalam hati kamu, walakin qul maslamna. Tapi katakanlah bahwa kamu baru berislam saja. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan keimanan itu belum masuk ke hati kalian. Itu terkait ketika dipisah antara iman dan atau dikumpul antara disebutkan secara bersamaan antara iman dan Islam. Tetapi kalau misalnya dipisah, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita pernah mendengar hadis tentang tingkatan iman. Apa hadisnya? Al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Jadi keimanan itu, bapak-bapak jamaah sekalian, ada kurang lebih 70 tingkatannya. Ada 70 cabang ataupun tingkatannya. A'laha qaulu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling lemah atau yang paling rendah, cabang yang paling rendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan atau menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di jalan. Jadi kalau kita melihat ada gangguan di jalan, ada batu misalnya, ada duri atau apapun itu yang bisa membahayakan orang lain, kalau ada niat untuk menghilangkan, menyingkirkan gangguan tersebut, maka itu iman yang paling rendah. Itu adalah iman yang paling rendah cabangnya. Tetapi kalau belum terbesit dalam hati kita untuk menyingkirkan gangguan tersebut, padahal kita mampu, padahal kita punya kekuatan, kemampuan untuk menghindarkan, maka bisa jadi iman kita masih lemah. Kemudian al-haya'u syu'batun minal iman, dan juga malu itu cabang dari merupakan bagian dari cabang iman. Jadi di sini dijelaskan jamaah sekalian bahwa keimanan itu ketika dipisah, dia berkaitan juga dengan Islam. Ketika dipisah, dia juga seorang mukmin, dia adalah muslim, mukmin, dia juga seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam atau menjadikan agama itu selain Islam, maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia termasuk orang-orang yang merugi
orang-orang yang merugi kelak di yaumil akhir. Jadi di sini siapa yang mencari Islam maksudnya bukan hanya Islam saja, tetapi dia harus juga mencari keimanan. Dia harus memiliki keimanan juga. Karena konsekuensi dari keimanan kita harus melakukan amalan-amalan yang sifatnya lahir. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Inilah 5 rukun Islam atau 5 pondasi Islam yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Meskipun sebenarnya Islam itu bukan hanya 5 ini, bukan hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian bukan hanya melaksanakan atau menegakkan ibadah sholat, berpuasa, zakat dan juga berhaji. Islam itu sangat luas. Islam itu sangat luas, tetapi yang pokok dan prinsip yang harus kita jaga dan yang perlu kita usahakan untuk bisa kita lakukan yang 5 ini. Yang 5 ini. Jadi bagaikan Islam itu bagaikan bangunan, atau Islam itu atau 5 rukun iman itu, 5 rukun Islam itu bagaikan bangunan, atau bisa kita juga ilustrasikan bagaikan pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada dahan, dan juga ada ranting ya, ada rantingnya. Jadi kalau akar itu adalah rukun iman yang harus kita perkuat, dan batang pohon itu bagaikan 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara dahan-dahan yang 4 sisa dari rukun Islam itu ada sholat, kemudian ada zakat, ada puasa dan ada haji. Maka semakin kuat akar yang ada di bawah tanah itu, maksudnya semakin kuat keimanan kita, maka semakin berkualitas pohon yang ada di atas. Semakin berkualitas pohon yang ada di atasnya, semakin kuat keislaman kita. Hajinya atau sholatnya berkualitas, kemudian zakatnya berkualitas, puasanya dan hajinya. Tetapi kalau seandainya ranting dipotong, dahannya dipotong, yaitu puasa mungkin atau zakat, dia belum mampu melaksanakan zakat atau haji, itu tidak mempengaruhi pohon tersebut, dia tetap berdiri kokoh. Tetapi kapan kita tidak mengabaikan ucapan qaulu la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat, kapan kita membiarkan atau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pohon tersebut akan runtuh. Maksudnya keislaman kita akan runtuh, akan runtuh. Itu ilustrasi yang dijelaskan ya. Ada juga yang menjelaskan bahwa Islam itu bagaikan, jadi kalau kita mau beramal agama Islam, ini Islam. Jadi agama Islam itu dan amalan-amalannya itu bagaikan kita menggenggam pena atau pulpen. Jadi yang kelingking hajinya, kemudian zakat, ada puasa, telunjuknya adalah sholat. Dan yang jempol itu adalah jempol? 2 kalimat syahadat. Ya, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita misalnya belum berhaji, kita masih ada Islam dalam diri kita. Kalau kita mungkin belum berzakat, karena zakat itu wajib ketika sudah mencapai nisab. Kapan dia punya harta, kapan dia sampai nisabnya, maka dia wajib berzakat. Puasa juga, kemudian sholat juga. Tetapi kapan dia melepas 2 kalimat syahadat yang mana merupakan kunci dari Islamnya dia, maka Islamnya tersebut akan lepas dari dirinya. Itu merupakan ilustrasi bagaimana Islam yang paling kita kuatkan terlebih dahulu adalah 2 kalimat syahadat. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dan juga Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan, dituntut selain menegakkan 5 rukun Islam ini, Islam yang begitu luas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara kafah, secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan sampai kita hanya mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian. Menegakkan sholat tetapi masih suka merendahkan orang lain, masih suka berbuat zalim, masih suka membuang sampah di rumah tetangga. Itu belum kafah, belum totalitas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk maksimal atau totalitas dalam Islam. Jadi ada amalan-amalan yang sangat agung, amalan-amalan yang sangat besar, namun dia bukan bagian dari rukun Islam. Contohnya adalah amalan-amalan yang biasa kita dengar, jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, dia amalan yang sangat agung, amalan yang begitu luar biasa pahalanya, bahkan dia adalah pintu atau jalan pintas masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bukan bagian dari rukun Islam yang harus kita penuhi. Ada menuntut ilmu, ada juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berbakti kepada kedua orang tua, menghormati, memuliakan tetangga, itu semua merupakan amalan-amalan yang sangat agung, amalan-amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak termasuk bagian dari rukun Islam. Maka Islam itu artinya ketika kita sudah menjadi seorang muslim, kita alhamdulillah jamaah sekalian dilahirkan di atas agama Islam, di atas agama Islam, tetapi kita masih perlu untuk diislamkan. Masih banyak di antara umat muslim yang perlu diislamkan. Maksudnya apa? Perlu diislamkan, diajar lagi dengan ajaran yang benar. Kita banyak kalah dari orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang mualaf, ketika dia sudah masuk Islam, dia sangat semangat untuk menuntut ilmu, dia sangat semangat untuk belajar. Setahun 2 tahun dia sudah bisa menguasai banyak ilmu-ilmu dari ajaran agamanya, karena memang betul-betul dia menerima Islam ini secara maksimal, secara totalitas, bukan setengah-setengah, bukan setengah-setengah. Maka dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau berkaitan dengan rukun Islam juga akan dibahas pada hadis yang ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antasyhada alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah? Kita bersaksi maksudnya tidak hanya cukup dengan syahadat saja, tidak hanya cukup dengan apa yang diucapkan oleh lisan kita, tetapi perlu kita meyakini dalam hati dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Jadi jamaah sekalian, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Kalau dimanakan, diartikan atau diterjemahkan la ilaha, tidak ada Tuhan illa Allah, bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maknanya yang keliru atau terjemah yang masih keliru. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu makna yang masih belum tepat. Makna yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang, kelompok-kelompok atau pemeluk agama lain meyakini adanya Tuhan. Mereka yakin ada Tuhan baik itu di dalam agama Hindu, agama Buddha, mereka meyakini adanya Tuhan. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah batu, menyembah patung dan lain sebagainya, dan mereka menganggap bahwa semua ini adalah Tuhan. Tetapi yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq
wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, dan semua yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sembahan yang batil. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan maha besar. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui bahwa la ilaha illallah di sini ada dua hal. La ilaha, tidak ada Tuhan. Artinya kita menetapkan ya, atau menafikan semua Tuhan-Tuhan yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Illa di sini illallah, kita menetapkan satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beribadah kepadanya? Jadi kita bukan hanya beriman, tetapi juga mengucapkan dengan lisan, meyakini dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Kemudian di sini wa anna Muhammadan Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi yang terakhir, penutup para nabi yang tidak ada lagi setelahnya. La nabiyya ba'dahu. Khatamun nabiyyin wal mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi dan penutup para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau diutus rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kita bersaksi di sini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya kita ucapkan dengan lisan kita, tidak hanya cukup kita yakini dalam hati kita, namun lisan itu mengingkari. Jadi ada sebagian atau ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak mengucapkan dengan lisannya atas kenabian Rasulullah SAW, atas kenabian Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengetahui dan dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, mereka sangat mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Beliau adalah penutup para nabi, penutup para rasul yang dijelaskan dalam kitab-kitab mereka, Taurat dan juga Injil. Tetapi mereka tidak mau mengucapkan dengan lisannya, tidak mau mengakui dengan lisannya, karena mereka apa? Merasa sombong, merasa hasad di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu yang telah diberikan Alkitab sebenarnya mengenal dan mengetahui tanda-tanda kenabian dari Muhammad SAW, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka. Bagaimana kalau orang-orang mengenal anak mereka, mengetahui dari A sampai Z, tetapi mereka tidak mengakui dengan lisannya atau tidak mengikrarkan dengan lisannya dikarenakan sifat yang hasad dalam diri mereka. Atau ada juga golongan-golongan yang mana mereka itu mengucapkan, mengakui dengan lisannya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi mereka tidak meyakini di dalam hatinya, tidak memiliki i'tiqad, tidak memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa Rasulullah adalah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik. Siapa yang dimaksud dengan orang munafik? Dan ini banyak tersebar di zaman Nabi SAW. Di zaman para sahabat masih banyak ternyata orang-orang yang munafik, menyembunyikan kekufurannya, menyembunyikan kemusyrikannya,
dan mereka mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tetapi tidak dengan hatinya. Bisa kita baca di dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Kalau datang orang-orang munafik kepada kalian, mereka mengatakan, kami bersaksi. Bersaksi dengan apa? Dengan lisannya bahwa engkau adalah utusan Allah. Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Allah mengetahui bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang dusta. Orang-orang yang dusta, mendustai Nabi Muhammad, tidak meyakini kebenaran bahwa dia adalah seorang nabi di dalam hatinya. Meskipun dia menampakkan di depan atau di hadapan para sahabat, untuk apa? Untuk mengamankan posisi mereka. Dan ini banyak terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari sifat-sifat orang yang munafik, orang-orang yang munafik. Maka jamaah sekalian, mengikuti perintah dan ajaran Nabi Muhammad SAW sama saja dengan mengikuti perintah di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengikuti perintah Rasulullah SAW, perintah Nabi Muhammad SAW, itu berarti kita juga mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita pisah. Kita hanya mengikuti Al-Quran, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, kemudian kita mengabaikan, dan juga mengabaikan artinya tidak mengikuti sunnah-sunnah atau perintah dari Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran dan sunnah ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, taraktu fikum amroini, saya meninggalkan kepada kalian ada dua hal, dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Insyaallah kamu tidak akan tersesat ketika kita atau kalian berpegang teguh kepadanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat Rasulih, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kita semua adalah orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir, atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan juga taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan taatilah juga ulil amri, pemimpin di antara kalian. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, maka ambillah. Setiap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita terima. Kita ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dilarang, apa saja yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita tinggalkan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang dari Nabi maka kita lakukan semaksimal mungkin, dan apa yang datang dari larangannya maka kita tinggalkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda bukti bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda bukti kalau kita betul-betul cinta kepada Allah,
bukan hanya cinta kepadanya, tetapi kita harus juga mengikuti utusannya. Kita juga harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, mengamalkan setiap sunnah-sunnahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan cintanya kepada kita sebagai hambanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini makna syahadat kepada Nabi Muhammad atau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, setidaknya ada 4 yang perlu kita ketahui, yaitu membenarkan setiap apa yang datang dari Rasulullah. Banyak informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seandainya informasi itu kita dengar pada zaman sahabat, bisa jadi kita belum mempercayainya. Tetapi begitu banyak di antara tanda kenabian Rasulullah, di antara kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak bukti-bukti sains atau peristiwa-peristiwa yang tadinya mustahil terjadi di masa yang akan datang, ternyata terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah perkataan dari beliau sendiri, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, atas kemauannya sendiri. In hiya illa wahyu yuha. Tetapi apa yang diucapkan, disabdakan oleh Rasulullah adalah wahyu, sejatinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim harus percaya setiap berita, informasi yang datang dari Nabi kita. Berita yang terjadi di masa yang lalu, berita yang akan terjadi di masa yang akan datang, di antara keimanan kita ya, meyakini hal tersebut. Kemudian juga kita perlu mentaati setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah secara maksimal, menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap dari kita semua ini, setiap umat Nabi Muhammad itu hakikatnya dia akan masuk surga. Illa man aba, kecuali siapa yang enggan. Qalu, maka sahabat berkata dan bertanya, wahai Rasulullah, man aba, siapa yang itu yang tidak mau, siapa itu yang enggan masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku maka dialah yang mau masuk surga bersama. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat, melanggar setiap perintahku, maka dialah yang tidak, maka dialah orang yang enggan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu kita menjalankan setiap ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuknya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya kita belajar? Bagaimana caranya kita mengetahui sementara jarak antara kita dengan Rasulullah sangat jauh? Kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah, tidak bisa bertemu dengan sahabat. Maka kita bisa membaca atau mendengarkan kajian-kajian dari para ulama-ulama kita. Kita bisa membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Bisa jadi setiap amalan yang kita lakukan atau ibadah yang kita lakukan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang diinginkan juga oleh Rasulullah SAW. Maka tugas kita sepanjang hayat, sepanjang hidup, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, agar kita tidak terjatuh di dalam kekeliruan, kita tidak terjatuh di dalam kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
hendaklah kalian berpegang terhadap sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk yang datang setelahku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gigitlah, berpegang teguhlah terhadap sunnahku dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, sehingga kita bisa berdiri atau menjalani kehidupan ini di atas petunjuk, di atas pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita meminta setiap hari apa yang kita baca dan di dalam salat kita? Meminta petunjuk, ya, meminta petunjuk. Ihdina as-siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya para nabi, para syuhada, orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnahnya dan diwafatkan dalam kondisi husnul al-khatimah. Demikian jemaah sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena waktu yang terbatas.